Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ibu Widya Parimita, SEMPA, selaku dosen penguji sidang praktik kerja lapangan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggun Widya Utami dari Pendidikan Administrasi Perkantoran A 2018. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya terkait praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan. Laporan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan berjudul Praktik Kerja Lapangan pada Subbagian Umum Penata Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Kota Depok. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu, praktikan menyarankan untuk melakukan penyimpanan ganda, yaitu secara manual dan digital, agar pegawai BNNK Depok mulai terbiasa menggunakan arsip digital. Apakah sistem yang kamu sarankan tersebut efektif? Pekerjaan yang dilakukan secara ganda atau double tentu akan memperlambat proses kerja. Jelaskan pendapat Anda. Saya izin menjawab. Dalam kenyataannya di lapangan, BNNK Depok hanya menggunakan sistem pengarsipan manual yang tentunya membingungkan dan merepotkan apabila pegawai yang ingin mencari arsip dan membutuhkan arsip tersebut secara cepat. Untuk itu, praktikan menyarankan agar menggabungkan sistem kearsipan manual dengan digital agar lebih mudah dalam pencarian arsip. Karena pengarsipan gabungan ini dapat dilakukan dengan memindai surat yang ada pada BNNK Depok agar dapat tersimpan secara digital. Namun, BNNK Depok juga tetap melakukan penyimpanan manual seperti yang seharusnya. Pemindaian surat yang dilakukan tergolong mudah dan cepat yang dilakukan berdasarkan pengalaman yang telah praktikan alami dalam praktik kerja lapangan selama praktik di dalam BNNK Depok. Maka, sistem penggabungan arsip manual dan digital ini tidak akan memperlambat proses kerja yang dilakukan. Namun, akan membuat pekerjaan yang dilakukan dalam mencari dan juga menemukan arsip kembali menjadi lebih cepat. Karena di dalam mencari arsip dapat lebih menghemat waktu apabila dokumen yang dicari sudah dipindai dan juga terdapat di dalam komputer. Serta arsip tetap dapat dilakukan penyimpanannya secara manual seperti sebelumnya untuk sementara, sebelum arsip digital diterapkan secara menyeluruh di dalam BNNK Depok. Lalu, praktikan juga menyarankan penggabungan tersebut hanya sampai pegawai BNNK Depok sudah mulai terbiasa dengan adanya arsip digital. Saat arsip digital tersebut telah diterapkan oleh BNNK Depok. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan alur pendistribusian manual surat pada perusahaan dan jabarkan solusi Anda tentang sistem pendistribusian surat secara digital. Izinkan saya untuk menjawab. Alur pendistribusian surat yang dilakukan oleh BNNK Depok adalah sebagai berikut. Setelah surat masuk diberi disposisi, maka surat akan praktikan serahkan ke Kasubag Umum untuk diparaf. Selanjutnya, surat akan diantarkan ke ruangan pimpinan untuk diparaf oleh pimpinan. Kemudian, barulah surat diambil kembali oleh bagian umum, yaitu dalam hal ini, surat diserahkan kembali kepada praktikan untuk kemudian praktikan arsipkan dan lalu disebarkan atau diserahkan kepada pegawai yang berkepentingan terhadap surat tersebut. Dalam melakukan sistem pendistribusian surat secara digital ini, praktikan memberikan solusi untuk menerapkan sistem digital. Sistem pendistribusian surat digital ini dapat menggunakan email ataupun aplikasi lainnya seperti Real Pop-up. Aplikasi email ataupun Real Pop-up ini telah praktikan jelaskan pada laporan yang telah praktikan susun. Surat yang diserahkan baik ke Kasubag Umum, pimpinan, dan juga pegawai lainnya yang bersangkutan akan tersampaikan dengan cepat jika menggunakan sistem pendistribusian digital. Karena di dalam lapangannya, praktikan harus keluar masuk ruangan pimpinan untuk mengantarkan surat masuk yang tentunya memperlambat proses pendistribusian surat. Maka dari itu, penggunaan email ataupun Real Pop-up ini akan membantu proses mempercepatnya pendistribusian dan juga pengarahan surat yang dilakukan di dalam BNNK Depok. Selain untuk mempercepat prosesnya, sistem pendistribusian dan juga pengarahan arsip secara digital ini dapat memperbanyak jenis dokumen yang dikirimkan.
seperti berbasis teks, dokumen, audio, gambar, bahkan video. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan ketimpangan antara teori di kelas dengan implementasi di lapangan. Berdasarkan dari teori yang telah saya pelajari di kelas, dengan hasil laporan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan, terdapat beberapa ketimpangan yang terjadi antara teori dengan implementasi tersebut, yaitu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marsoviati dan Erianto pada tahun 2015 tentang otomatisasi kantor, yaitu proses pengalian fungsi manual yang banyak yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja menjadi fungsi otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor tersebut seharusnya dapat memiliki manfaat yang sesuai dengan pendapat Putranto pada tahun 2017, yaitu untuk mempermudah pekerjaan dan memperpendek jarak dan waktu. Namun, pada kenyataannya di lapangan, otomatisasi kantor yang dilakukan tidak menimbulkan manfaat tersebut, seperti pada penggunaan aplikasi-aplikasi di dalam bagian penata laporan keuangan, yang terkadang membuat pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih lama terselesaikan, yang biasanya diakibatkan karena seringnya terjadi error atau kesalahan pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini saya rasakan saat menggunakan aplikasi Saiba dan juga Simak BMN, yang terkadang terdapat error dari sistem sehingga menghambat pekerjaan yang telah saya lakukan. Maka, dapat diketahui bahwa otomatisasi kantor di dalam BNNK Depok ini belum dapat memiliki manfaat seperti yang seharusnya, yaitu untuk memperpendek jarak dan waktu, yang dimana otomatisasi kantor ini seharusnya dapat mempermudah pekerjaan, memperpendek jarak dan waktu, agar menimbulkan pemanfaatan yang efisien antara waktu, mesin, dan tenaga kerja, juga peralatan dan perlengkapan kantor, sehingga juga memungkinkan terjadinya pemeliharaan yang lebih baik dalam hal kecepatan dan ketepatan prosedur kerja, serta dapat meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja yang ada. Adapun dalam teori yang diungkapkan Fitriana dan Kristiani pada tahun 2015, yaitu bahwa prosedur pencarian arsip kembali harus dilakukan dalam waktu kurang dari 1 menit. Hal ini pun tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang membutuhkan waktu setidaknya 3 menit dalam mencari arsip kembali atau menemukan arsip kembali, karena adanya arsip yang menumpuk dan juga masih manualnya sistem arsip. Untuk itu, BNNK Depok perlu memperbaharui sistem arsipnya ataupun mengganti sistem arsip yang manual menjadi berbasis digital. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pencarian arsip dan juga penemuan kembali dokumen. Sekian jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam jawaban saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.